Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin pertarungan besar sudah dimulai. Pada pertarungan awal cukup menimbulkan korban yang banyak dari kedua kubu, mengingat musuhnya juga kuat semua. Cerita menjadi menarik ketika Luffy dan lainnya juga sampai di Marineford. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Marineford Part 2 versi Efek Anime. Cerita berlanjut saat Luffy tiba di Marineford. Kedatangannya membuat semua terkejut. Apalagi Luffy membawa tahanan di Impel Down. Yang pasti mereka mempunyai tujuan yang sama untuk ke tempat ini. Tak lama setelah itu, Crocodile bergerak menyerang Shirohige. Tapi tampaknya Luffy menghentikannya. Alasannya Ace menyukai kakek ini. Melihat itu, Shirohige sedikit terkejut. Tapi meski begitu, ia meminta Luffy untuk tidak membuang nyawanya. Dengan bodohnya, Luffy menyangkalnya. Apalagi ia berkata kalau dirinya yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar hal itu, Shirohige akhirnya mengakui tekad dari Luffy. Walau seperti yang diketahui bahwa Shanks juga mempercayainya. Setelah itu, Luffy memberitahunya bahwa pemerintahan akan memulai rencananya. Yang pasti itu adalah rencana cadangan dari Sengoku. Mendengar hal itu, Shirohige tampaknya sudah mengetahuinya. Lalu ia meminta Marco untuk tetap bertarung di sini. Lantaran Sengoku hanya membuat kabar palsu untuk memecahkan aliansi. Pada sisi Luffy, ia sangat bersemangat maju ke depan. Tadi sangka yang menghadangnya di depan adalah Kizaru. Beruntungnya, Ivankov berhasil membuat jalan. Akhirnya Luffy bisa maju ke depan. Namun di depan masih banyak musuh yang menghalanginya. Sementara itu, ketua aliansi yaitu Squad masih mencoba membunuh prajurit di depan teluk. Tiba-tiba ia dihentikan oleh seseorang. Tak lain adalah Akainu. Di mana Akainu mengatakan kalau Shirohige telah mengkhianati aliansinya. Atas hal itu, Squad tersulut amarah dan mencoba membunuh Shirohige. Sementara itu, Shirohige meminta bajak aliansinya untuk menyerang kapal angkatan laut yang mengepung dari arah samping. Di sini ia berpikir kalau itu bukan rencana utama dari Sengoku, melainkan rencana cadangan. Kembali ke sisi Ace, di mana ia berkata kepada Luffy untuk berhenti, karena ia telah melanggar janjinya. Namun Luffy menolaknya, dengan alasan ia adalah adiknya. Mendengar hal itu, Ace pun terdiam, tapi dalam sisi lainnya sangat terkejut. Karena Dragon juga memiliki anak, apalagi itu adalah Luffy. Jadi, identitas dari Luffy akhirnya terungkap ke dunia. Meski semua mengetahuinya, Luffy sama sekali tak peduli. Tapi hambatan di depan sangatlah banyak, apalagi ia dihadang oleh Kuma dan Moria. Namun dengan cepat, Ivankov dan Jinbei berhasil menghentikan mereka berdua. Dalam sisi Ivankov, ia sangat kebingungan karena Kuma menyerangnya. Dovi yang ada di sana menjelaskan kalau Kuma telah menjadi cyborg sepenuhnya. Itu terlihat bahwa sebelum perang dimulai, Kuma masih memiliki kesadaran. Meski begitu, Ivankov tetap mencoba menyadarkannya, karena dia adalah temannya. Jadi terungkap kalau Kuma sepertinya juga salah satu dari anggota revolusioner. Itu juga terbukti dari menyelamatkan Luffy di Sabaody. Kemudian Luffy menghadapi masalah lagi, di mana kali ini yang menghadangnya adalah Smoker. Atas hal itu ia tidak bisa bergerak, mengingat Smoker menggunakan batu laut. Beruntungnya lagi ia diselamatkan oleh Hancock. Saat itu Hancock sangat marah dan menyerang Smoker. Dalam sisi Smoker ia pun kebingungan. Apalagi Hancock memberikan kunci borgol es kepada Luffy. Jadi Luffy berhasil melangkah maju dengan bantuan dari Hancock. Lagi-lagi ada yang menghalanginya. Kali ini adalah musuh terkuat dari Zoro yaitu Mihawk. Di waktu itu Mihawk mau membuktikan perkataan dari Shanks dengan cara bertarung dengan Luffy. Seperti yang diketahui, Luffy masih tidak seimbang melawannya. Di situ juga terlihat kekuatan baru dari Luffy, yang mana ia bisa melihat serangan dari Mihawk. Tapi nyatanya ia bergerak secara tidak sadar. Jadi sepertinya Luffy belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Di pertarungan lain, Crocodile masih mencoba menyerang Shirohige. Akan tetapi ia dihentikan oleh Diamond Jozu. Tapi sepertinya Dovi berada di pihak Crocodile. Alasannya ia ingin menjadikannya sebagai rekan kerja. Tapi secara tak langsung, Crocodile tidak sudi bergabung dengan kelompoknya.
Lalu dengan amarahnya, ia membuat tornado untuk menyerang Dovi. Tapi yang terkena malah Buggy, yang mana ia terlempar sampai ke tempat dari Luffy. Di saat situasi yang genting, Luffy menggunakan Buggy untuk menjadi perisai melawan Mihawk. Dan alhasil ia bisa melewatinya. Namun Mihawk tak berhenti begitu saja. Ia pun menebaskan serangan ke arah Luffy lagi. Tapi secara tak terduganya, komandan divisi ketiga yaitu Vista menangkis serangan Mihawk. Kali ini adalah pendekar pedang terkuat dari Shirohige. Atas hal itu Luffy bisa melangkah maju ke tempat dari Ace. Setelah melihat pertarungan dari Luffy, Mihawk menyadari kalau Luffy mempunyai kekuatan yang mengerikan, yaitu membuat lawan menjadi sekutunya. Nah, pada waktu itu ditunjukkan kekuatan dari Vista, yang mana ia bisa mengimbangi kekuatan dari Mihawk. Tapi sayangnya pertarungannya itu hanya singkat saja, dikarenakan pemerintahan akan memulai rencananya, yaitu mempercepat eksekusi Ace. Tapi itu hanya alibinya saja, dikarenakan puluhan pasifista telah diarahkan untuk mengepung aliansi Shirohige hingga ke tengah teluk. Jika itu terjadi, maka akan diakhiri dengan membuka dinding yang dipenuhi meriam. Dalam situasi yang seperti itu, aliansi Shirohige pun terpojok. Lantaran pasifista sangat kuat, bahkan bisa dikatakan seperti Kuma yang asli. Cerita berlanjut ke arah Luffy, di mana ia dihadang lagi oleh Kizaru. Melihat Luffy yang terhenti, para komandan divisi membantunya. Karena Luffy adalah adik dari Ace. Sementara itu, Squad menemui Shirohige. Awalnya ia memuji Shirohige dengan kenangan masa lalunya, tapi tampaknya itu untuk memastikan keraguannya. Dan setelah mendengar hal itu, Squad langsung menikam Shirohige. Alasannya Shirohige akan berkhianat, dengan cara menjual aliansinya agar Ace dan dirinya bisa selamat. Atas tertikamnya Oyaji, seketika pertarungan terhenti sejenak. Lalu Squad mengatakan kebenarannya bahwa ia melakukan hal itu karena baru saat ini ia tahu kalau Ace adalah anak dari Roger, yang diketahui kalau Squad sangat membencinya. Jadi sampai sekarang dia masih menyimpan dendam kepada Roger. Atas hal itu semua aliansi Shirohige pun goyah. Tapi di sini Shirohige malah memeluk Squad. Alasannya, hanya orang bodoh yang menyakiti anaknya sendiri. Lalu Shirohige berkata bahwa Ace juga mempunyai penderitaan yang sama. Meski begitu, Ace tetap berjuang. Bahkan ia mengingatkan lagi kebersamaannya dengan Ace sebelumnya. Atas hal itu Squad pun terdiam tak berkata. Apalagi ia telah terhasut omong kosong dari Akainu. Jadi terlihat kalau Shirohige adalah orang yang sangat mencintai keluarganya dari apapun itu. Tak terkecuali jika ia dikhianati. Untuk tidak memperkeruh suasana, Shirohige mengatakan dengan lantang jika kalian bajak laut, putuskan sendiri siapa yang dipercaya. Melihat pernyataan itu, aliansi Shirohige semakin bersemangat bahwa Oyaji tidaklah seperti itu. Di sisi itu, Shirohige mengungkapkan kepada semuanya bahwa ia tidaklah manusia terkuat seterusnya. Bahkan ia rela mati jika ia bisa mempercayakan kepada anak muda untuk menciptakan generasi yang baru, mengingat lambat laun era akan berubah. Atas pernyataan Shirohige, aliansi pun mulai bersemangat kembali. Sementara itu, Squad masih menyalahkan dirinya sendiri. Selanjutnya, Shirohige akhirnya bergerak sendiri. Itu dibuktikan dengan gempa bumi yang dibuatnya. Karena gempa tersebut, gumpalan es yang mengganjal di dinding akhirnya hancur. Atas hal itu, akhirnya rencana dari Sengoku bisa berjalan, di mana ia akan mengepung semua bajak laut di tengah teluk. Tapi beruntungnya ada satu jalan yang terbuka, yaitu dinding yang ditimpa oleh Oars. Jadi meski sudah kalah di awal, Oars masih membantu mereka. Meski harapan sedikit pulih, akan tetapi harapannya menjadi sirna ketika Akainu menghujani tempat tersebut dengan magmanya. Dan alhasil laut yang membeku pun meleleh. Akibatnya, para bajak laut pun tidak mempunyai tempat berpijak. Berikutnya rencana utama Sengoku dimulai, yaitu akan mengeksekusi Ace cepat mungkin. Tapi kali ini ia tidak menyiarkannya. Alasannya sudah cukup untuk membuktikan kalau bajak laut Shirohige adalah pengecut. Mendengar hal itu, Luffy bergegas menuju ke jalan keluar tersebut, tak lain arah dari Ace. Melihat tekad dari Luffy, mereka semua pun mengikutinya, karena hanya itu cara bisa keluar. Lalu tiba-tiba Oars bangkit lagi, dan ia masih menggunakan tentang Ace. Kizaru yang melihat itu mencoba untuk mengakhirinya. Tapi secara tak terduga, Luffy berhasil ke altar pengeksekusian berkat lemparan dari Jinbei. Atas hal itu, para Admiral tertuju kepada Luffy.
Mereka mengatakan kalau dirinya masih belum cukup kuat untuk melawannya. Tapi ternyata Luffy tidak melawannya, melainkan mengecoh dengan bongkahan es yang dihancurkan. Tujuannya untuk menuju ke tempat dari es. Tapi lagi-lagi sayangnya ia tak berhasil. Tak lama setelah itu pengeksekusian dimulai. Luffy yang melihat itu tidak bisa apa-apa. Tapi secara tak terduganya, krokodil berhasil menghentikannya. Ia melakukan itu karena pemerintahan perang dengan cara seperti pengecut. Jadi di altar pengeksekusian ada 2 orang. Dengan adanya itu mereka berdua pun terpojok. Lagi-lagi Luffy terselamatkan. Kali ini yang berhasil sampai adalah Marco. Bukan mereka saja, ternyata ada 1 orang lagi. Tak lain adalah Mr. Tree. Nah, di sini Mr. Tree berencana menyamar sebagai sang eksekutor, dengan alasan agar tidak diketahui oleh Angkatan Laut. Di lain sisi, aliansi Shirohige masih mencari tempat berpijak. Akan tetapi, Shirohige meminta mereka untuk tetap maju. Ternyata pula, ia sudah mempersiapkan kapal dari bawah untuk membawa mereka ke altar pengeksekusian. Dan akhirnya mereka bisa ke tempat itu dengan susah payah. Dengan sampainya mereka ke altar pengeksekusian, pertarungan menjadi sengit lagi. Dan seperti biasa, Shirohige mengawali pertarungan lagi. Namun secara tiba-tiba Luffy yang gagah bertarung akhirnya tumbang. Ternyata itu adalah efek samping dari kekuatan Ivankov. Dalam keadaan seperti itu, ia masih bertekad untuk menyelamatkan Ace. Melihat Luffy yang seperti itu, Shirohige memintanya untuk istirahat. Alasannya, ia sudah banyak membantu. Tapi tak disangkanya lagi, Luffy masih ingin bertarung. Karena jika tidak bertarung sekarang, maka Ace akan mati. Jika itu terjadi, ia tidak akan bisa hidup lagi. Jadi ia meminta Ivankov untuk memberikan suntikan hormon lagi. Awalnya Ivankov menolaknya, karena kemungkinan setelah pertarungan nanti tubuhnya akan hancur. Tapi Luffy bersikeras. Mau tidak mau, ia menyembuhkan Luffy lagi. Jadi umur Luffy sudah berkurang cukup banyak. Di lain sisi, para komandan aliansi mulai berdatangan ke altar pengeksekusian. Dengan adanya itu bisa lebih menekan pihak Angkatan Laut. Akan tetapi itu tidak terjadi, karena sang pahlawan dulu akhirnya bertindak. Jadi yang menunggu di atas adalah Garp dan Sengoku sendiri. Di samping itu, kita diperlihatkan pertarungan antara Akainu dan Shirohige. Tampaknya Akainu sedikit kewalahan, meski kondisi Shirohige telah terluka parah. Keadaan menjadi memburuk lagi ketika satu persatu Admiral berhasil membuat Marco, Diamond Jozu, dan lainnya terluka parah. Selain itu, Akainu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Shirohige. Dengan serangan tersebut menyebabkan luka yang besar. Seperti yang dikira, Shirohige masih bisa bertahan. Tak berhenti di situ saja, dirinya diserang habis-habisan oleh beberapa prajurit. Atas hal itu, ia terkena beberapa tusukan dan ledakan. Meski begitu, Shirohige masih berdiri tegak layaknya manusia terkuat. Kembali ke sisi Luffy yang saat itu akhirnya ia kembali lagi ke pertarungan. Namun yang menghadangnya kali ini adalah Koby. Melihatnya, Luffy meminta Koby untuk menghindar. Tapi apa daya, Koby selaku Angkatan Laut diharuskan untuk menghentikannya. Dan alhasil Luffy dengan satu serangannya pun bisa mengalahkannya. Jadi Koby masih tidak ada apa-apanya melawan Luffy. Lagi-lagi Sengoku akan memulai pengeksekusian lagi. Alasannya Shirohige sudah melemah. Tapi saat sebelum pedang eksekutor mengenai es, secara tak terduganya, Luffy mengeluarkan Hoshoku Hakinya. Atas kekuatan tersebut membuat setengah Angkatan Laut pingsan seketika. Seketika melihat itu, pihak Marine dan Shirohige terkejut. Setelah melihat sendiri kekuatan dari Luffy, ia meminta semuanya untuk melindungi Luffy. Alasannya, ia akan mempertaruhkan masa depan di tangannya. Karena ia melihat bahwa tekad Lee masih ada sampai sekarang. Jadi sekarang ia akan rela mati demi generasi baru itu. Mendengar perintah itu, Marco dan lainnya sedikit tertegun, mengingat luka Oyaji menjadi parah. Dengan perintah tersebut, para komandan aliansi mulai melindungi Luffy. Sampai akhirnya, Luffy beberapa langkah lagi menuju ke tempat dari es. Namun kali ini yang menghalanginya adalah kakeknya sendiri. Jadi pertarungan keluarga pun dimulai. Seperti yang terlihat, Luffy bisa menyatukan Garp. Mengingat saat itu Garp tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Alasannya ia masih menyayangi Luffy. Dengan kemenangannya itu, akhirnya ia sampai di depan es. Lalu dengan cepat, Luffy membuka borgol dari es. Tapi tak disangka kunci itu hancur. Nah, hal itu membuatnya panik. Secara tak sadar, eksekutor itu adalah Mr. Tree.
Kemudian ia memintanya untuk membuka kunci es. Namun Sengoku yang mengetahuinya menghentikan mereka dengan kemampuan Budanya. Tak lain juga pengguna buah iblis. Dengan perubahan itu membuat altar pengeksekusian roboh. Sementara itu akhirnya es terlepas dari kekangan borgol batu laut. Nah, karena es telah bebas, maka aliansi Shirohige pun senang karena tujuannya telah tercapai. Tapi itu belum berhenti ketika semua keluar dari tempat ini. Lalu Shirohige meminta mereka semua untuk melindungi es sembari keluar dari pulau ini. Berikutnya ditunjukkan kekuatan dari dua bersaudara itu, yang mana dengan kekuatan gabungan mereka bisa mengalahkan semua musuh yang ada di depannya. Seperti yang terlihat, es sangat bangga dengan Luffy, karena kali ini adiknya sendiri yang menyelamatkannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk part kali ini, mengingat episodenya juga cukup panjang. Nah, apakah di part berikutnya Es dan Luffy bisa kabur dari tempat ini? Tunggu kelanjutan di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.